Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi himpunan. Ya, sebelum dimulai, persiapkan catatan terbaikmu dan baca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sifat-sifat yang berlaku pada operasi himpunan, yang pertama adalah sifat idempoten, yang kedua sifat identitas, yang ketiga sifat komutatif, yang keempat sifat asosiatif, dan yang terakhir yaitu yang kelima sifat distributif. Kita akan membahas dulu sifat idempoten. Sifat idempoten. Idem artinya sama, potensi artinya kekuasaan. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota itu sendiri. Jadi bentuk umumnya untuk sebarang himpunan A berlaku A gabung A sama dengan A, himpunan A iris himpunan A sama dengan A. Ya, begitupun misalnya nama himpunannya B, B gabung himpunan B sama dengan B, B iris dengan himpunan B sama dengan B. Seperti itu ya. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, ada himpunan A di X di mana X kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. Tentukan anggota dari A iris A dan A gabung A. Ya, kita tahu bahwa bilangan cacah ini diawali dari angka 0, ya. Maka himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian A iris A, anggota A 0, 1, 2, 3, 4, iris 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat irisan kan kita cari yang sama ya. Di sini sama semua. Ya. 0 ada, 1 ada, ini juga sama. Maka benar, A iris A itu adalah A. Kemudian A gabung A. Nah, A gabung A juga sama. Semua anggota A digabung dengan semua anggota himpunan A. Maka menghasilkan anggota himpunan A. Mudah ya? Contoh yang kedua. Ada himpunan C, X di mana X lebih dari 1, ya, dan X kurang dari 9. Ini dibacanya X lebih dari 1 dan X kurang dari 9. Atau X ini di antara 1 dan 9. Dengan X anggota bilangan prima. Tentukan anggota dari C iris C dan C gabung C. Jadi, anggota himpunan C itu 2, 3, 5, dan 7. Nah, C iris C, 2, 3, 5, 7. Anggota himpunan C, iris anggota himpunan C, akan menghasilkan anggota himpunan C. Anggota himpunan C digabung dengan anggota himpunan C akan menghasilkan himpunan C juga. Jadi idempoten itu sama ya. Lanjut ke sifat identitas. Sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan adalah A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong,
A irisan himpunan semesta sama dengan himpunan A. Himpunan A gabung himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Jadi kalian harus hafal ini 4. Ya, supaya memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Lanjut ke contoh. Nah, diketahui himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan A dengan anggotanya 2, 3, 5, 7. Tentukan A iris himpunan kosong, A iris himpunan semesta, himpunan A gabung himpunan kosong, dan terakhir himpunan A gabung himpunan semesta. Jawab. A iris himpunan kosong. Ternyata ada yang sama nggak? Nggak ada ya. Ini anggotanya 2, 3, 5, 7, iris himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Maka hasilnya himpunan kosong. Kemudian, A iris himpunan semesta akan menghasilkan himpunan A. Jelas, himpunan A di sini anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan semestanya ada nggak 2, 3, 5, 7? Ada 2, 3, 5, 7. Jadi, A iris semesta pasti menghasilkan himpunan A. Ya. Kemudian A gabung himpunan kosong. Nah, karena ini digabung tandanya berarti semua anggota A digabung dengan himpunan kosong. Pasti akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang terakhir A gabung himpunan semesta. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta. Ya. Yang ketiga ini sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Nah, ini A iris B sama dengan B iris A. A gabung B sama dengan B gabung A. Lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui himpunan semestanya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Anggota himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Tunjukkan bahwa A iris B sama dengan B iris A dan A gabung B sama dengan B gabung A. Ini sifat komutatif, bertukar. Ya. Apakah benar A iris B sama dengan B iris A, begitupun A gabung B sama dengan B gabung A? Jawab. A iris B sama dengan B iris A. Kita buktikan dulu yang A iris B. A iris B. Himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 diiriskan atau diiriskan dengan anggota himpunan B, yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Kalau irisan, seperti yang kita tahu, kita mencari anggota yang sama, yaitu di sini ada 4, ada 5. Di sini juga ada 4, 5. Jadi A iris B yaitu 4 dan 5. Apakah sama hasil A iris B dengan B iris A? Ternyata sama. Maka dapat terbukti bahwa A iris B sama dengan B iris A. Ya. Kemudian A gabung B sama dengan B gabung A. A gabung B, anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5 digabung dengan anggota himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anggota digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah sama? B gabung A juga hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata benar, ya.
Bisa dilihat, jadi terbukti bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Yang keempat, sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini nama lainnya itu pengelompokan. Pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan saja. Nah, ini A iris B dalam kurung iris C. Sama saja dengan A iris dalam kurung B iris C. Begitupun yang gabungan. Dalam A gabung B dalam kurung digabung dengan C. Sama dengan A digabung dalam kurung B gabung C. Ya, dikelompokkan. Nah, contoh soal. Diketahui himpunan P anggotanya PQRS, himpunan Q anggotanya RST, himpunan R anggotanya QRS. Tunjukkan bahwa, nah ini ditunjukkan bahwa P iris Q iris R sama dengan P dalam kurung seperti ini ya, bisa dilihat. Kita mencari bukti. P iris Q dalam kurung iris R. Kita buktikan dahulu yang sisi kiri, yang ini berarti. Nah, ini sisi kiri, ini sisi kanan, atau ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita buktikan dulu yang sisi kiri. Nah, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi kita kerjakan dulu P iris Q. Ketahui bahwa himpunan P anggotanya PQRS, himpunan Q RST. Irisan, ingat, irisan itu dicari anggota yang sama. Apa? Ternyata R dan S. Ya. Nah, kemudian setelah ditemukan P iris Q, kita iriskan lagi dengan R. Jadi hasil P iris Q yaitu RS diiriskan dengan R. Nah, RS diiriskan dengan anggota himpunan R yaitu QRS. Jawabannya tetap RS. Nah, untuk yang sisi kanan apakah sama jawabannya RS juga anggotanya? Seperti biasa kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Q iris R, RST, QRS. Ada yang sama? Ternyata sama, himpunan anggotanya RS. Setelah diiriskan, kita iriskan P dengan Q iris R. Maka menghasilkan RS juga. Jadi terbukti bahwa P dalam kurung P iris Q iris R sama dengan P iris Q iris R dalam kurung. Nah, untuk yang gabungan, kita cari dulu sisi kiri. Berarti ini ya, kita buktikan dulu yang sisi kiri. Seperti biasa, dalam kurung dulu dikerjakan. Nah, P gabung Q. Jadi, himpunan P PQRS digabung dengan himpunan QRST. Ini menghasilkan PQRST. Nah, setelah digabung, kita gabung lagi dengan himpunan R. Maka menghasilkan tetap PQRST. Ya, digabung, semua anggotanya digabung. Tapi ingat, di sini ada Q, di sini ada Q, di sini ada R, di sini ada R, di sini ada S, di sini ada S. Maka ditulisnya hanya satu kali saja, tidak perlu dua. Ya. Kita buktikan di sisi kanan, ternyata jawabannya sama ya dengan yang sisi kiri, yaitu PQRS. Jadi terbukti bahwa dalam kurung P gabung Q gabung R sama dengan P gabung dalam kurung Q gabung R. Yang terakhir, sifat distributif. Nah, sifat distributif nama lainnya itu penyebaran. Nah, pada operasi himpunan juga hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Nah, seperti ini ya. Jadi, distributif itu sini A iris B. Nah,
Kemudian digabung A iris C. Yang ini A gabung B iris A gabung C. Ya, seperti itu. Masuk ke contoh soal. Diketahui anggota himpunan A, X, di mana X kurang dari 11 dan X anggota bilangan asli. Nah, kita daftarkan dulu anggotanya. Ketemu bahwa di sini kan minta X kurang dari 11 dan X ini anggota bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan asli itu diawali dari angka 1. Kemudian X-nya ini kurang dari 11. Maka sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Koma ini lupa koma. Nah, C 1, 3, 5, 7, 9. Tunjukkan bahwa ini dan ini ya bisa dilihat. Kemudian kita jawab dulu yang sisi kiri untuk mencari bukti. Seperti biasa, dalam kurung dulu berarti B gabung C. Anggota B itu 2, 4, 6, 8 digabung dengan anggota himpunan C. Ketemu 1, 2, berurut ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian setelah digabung, kita iriskan himpunan A dengan anggota B gabung C. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan himpunan diiriskan dengan B gabung C. Ketemu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, apakah sama jawabannya dengan yang sisi kanan? Ternyata benar, kita iris A iris B menghasilkan 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kemudian A iris C yang sama. Lihat di sini ada angka 1, di sini ada, di sini ada. 2 nggak ada ya. 3, 5, 7, 9. Jadi A iris C 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A iris B digabung A iris C menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasil sisi kiri dengan sisi kanan itu sama, jadi terbukti. Ya. Kemudian yang ini A gabung B iris C, kita sisi kiri dulu selesaikan. Seperti biasa yang di dalam kurung dulu. Nah, ada yang sama enggak? Ini anggotanya enggak ada ternyata. Jadi himpunan kosong. Maka A digabung B iris C himpunan kosong menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini termasuk ke dalam sifat identitas yang sebelumnya ya. Nah, bisa dilihat di sini ternyata jawabannya sama. Terjadi terbukti bahwa A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.